hari-hari yang terakhir, Flightpath pun juga kali ini sudah terbuka menuju ke La Cobreria. Ya, dari area selatan kalau kita lihat menuju ke arah utara, ini cukup sulit untuk tim Indonesia yang turun di arah Kruisderval karena mereka harus nyambung. Kalau kita lihat sulit sekali menuju ke tempat tersebut kalau langsung. Ya mungkin bisa tapi agak ngambang sedikit untuk tim Indonesia 1 yang berada di area kanan atas dari Miramar. Agak ngambang dikit ya. Ya. Ngambang ya, ngambang. Betul. Jadi teman-teman semuanya selain dari tim Indonesia 1 juga yang sudah mulai bergerak ngambang begitu, dan tim-tim yang lainnya atau negara-negara yang lainnya juga sudah mulai ngambang menuju ke arah kota-kota mereka. Sanskoy, seperti Ya, biasa. ngambang, ngambil bangku. Ente. Itu sikatan. Lucu sekali. Kenapa tuh? Kenapa Dona Fiska? Ya, mau tebak-tebakan circle udah keluar sana. Tapi circle-nya menguntungkan untuk Indonesia. Dua tim Indonesia berada di Graveyard dan juga di Kruisderval, mereka sama-sama masuk ke dalam circle. Terakhir, kita melihat kota drop zone dari Indonesia masuk circle, mereka WWCD dan dua-duanya late game itu di Irangel yang kedua. Nah, itu dia. Jadi ini mungkin menjadi angin segar untuk mereka semuanya, untuk kita semua juga yang sekarang sedang mengharapkan performa terbaik mereka untuk circle awal yang sudah terbuka. Dan kalau kita intip juga, Indonesia 1 sudah mengamankan vehicle mereka masing-masing. Jadi mereka bisa langsung aja tancap gas untuk menuju ke area-area lebih utara lagi selagi mereka memantau-mantau keberadaan di sekelilingnya. Ya, kalau kita lihat area pengambilan vehicle itu adalah area-area krusial, waktu-waktu krusial. Kalau bisa lewat dari tempat tersebut, bisa melewati waktu tersebut dengan selamat, kemungkinan area lootingnya akan enak. Tapi kalau di situ ketemu dan terculik, ini akan menjadi malapetaka untuk tim yang sedang rebutan kendaraan. Karena dari kemarin kita ngelihat beberapa kali ada satu player yang baru turun langsung ketangkep juga karena sedang rebutan vehicle. Ya, betul sekali. Sementara itu tadi kita intip ada yang paling selatan juga, Brunei kalau nggak salah di Losigos. Sekarang sedang memaksimalkan looting phase mereka untuk saat ini. Filipina 1 juga akan mencari-cari compound lagi guna untuk bisa menambah lootingan-lootingan mereka. Karena Rankin di sini masih belum mempunyai apapun karena mereka juga kan agak jauh ya tadi untuk bisa menuju ke compound yang terdapat di tanah Miramar ini. Ya, tim yang kemarin menjadi monster, tim yang kemarin sangat ditakuti oleh semua peserta dari Grand Final PUBG Mobile SEA Games Vietnam ke-31. Tiba-tiba mereka kehilangan sebuah permainan mereka, kehilangan daya magisnya. Di hari ini kita tidak melihat adanya Filipina 1 yang menjadi monster seperti di hari kemarin. Justru Filipina 2 yang tiba-tiba perlahan namun pasti berada di peringkat yang pertama. Demigod bersama rekan-rekannya dari Filipina 1 belum mendapatkan sebuah late game bahkan di hari ini. Iya, benar-benar. Dan mereka sekarang bertengger di posisi ke-6 dari klasemen sementaranya. Sementara itu di bawahnya ada Indonesia 2 yang berada di posisi ke-7 dengan 72 total poin yang berhasil mereka kantongi. Sementara itu Thailand 1 juga sudah mulai terlihat. Ini adalah tim dengan kombinasi pemain-pemain Face Clan juga. Ada pemain dari Vampire dan juga Bacon. Untuk mereka sudah menggunakan vehicle dan juga maju untuk mengamankan spot yang lebih nyaman lagi di menit-menit selanjutnya. Ya, kita lihat di mana area-area selatan masih diisi oleh banyak tim. Indonesia 1 ternyata mereka memilih untuk menuju ke arah Puerto Paraiso. Indonesia 1 berada di sana. Ini juga merupakan pola permainan yang biasanya diambil oleh tim Geek. Karena kalau kita lihat di Indonesia 1 itu di sana ada seorang Kato. Betul, Kato yang berasal dari tim Geek juga yang tadi sempat dibahas juga oleh Sansko yang sudah familiar banget untuk memainkan bagian-bagian kanan bawah dari map Miramar kita kali ini. Sementara POV juga berpindah ke arah tim Myanmar 1 untuk saat ini. Myanmar 1 yang diisi oleh Margin Esports dari negara mereka yang berisikan untuk saat ini dimainkan Marnet, Baby Loki, OneSec dan juga sudah ada ini Romeo Boy ya kalau nggak salah. Ya, Romeo Boy.
untuk saat ini. Dan ini dia posisi dari tim Indonesia satu yang masih adem ayem aja di Puerto Paraiso. Ya, tidak heran kalau kita lihat mereka mengambil Puerto Paraiso karena ada Kato di sana, lalu ada Microboy juga di tempat tersebut atau di tim Indonesia satu, lalu juga ada Redface. Pemain-pemain yang memang kalau main di PMPL kanan semua, di Impala sama Puerto Paraiso. Oh iya juga ya. Kanan semua ya. EVOS kanan. Gig kanan. GD juga. Ya, GD juga Impala kanan. sebelum mereka akhirnya harus pindah ya karena EVOS ada di Impala. Iya dulu. Berarti Betul ya betul emang betul. mereka tuh anak-anaknya kanan banget gitu. Jadi emang udah familiar banget lah ya Iya. di bagian-bagian map sebelah kanan dari Miramar ini sendiri. Dan nampaknya untuk 6 menit awal ini sudah dipergunakan dengan maksimal untuk tim Indonesia satu. Mereka udah looting juga ya, lumayan lah ya, walaupun belum terlalu full banget, belum terlalu maksimal banget. Tetapi mereka nampaknya akan berpikir untuk bagaimana jalur rotasi yang akan mereka ambil dan di manakah mereka akan touchdown. Brunei pun juga demikian untuk saat ini. El Azhar menjadi perumahan untuk mereka semuanya. Brunei satu yang sekarang sebenarnya didominasi oleh nggak ada tim. Nggak ada tim. Iya, betul. Mix Dinominasi mix beberapa pemainnya justru tidak beberapa. tercantum ya, mereka adalah pemain dari tim mana. Ini juga yang membuat kita bertanya-tanya, selain bertanya-tanya, kita juga tidak bisa membaca pola permainan dari Brunei ini mereka mainnya kayak apa? Apakah mereka tim yang memang suka tabrak langsung, mereka suka late rotation atau seperti apa? Ini juga yang menyulitkan mungkin untuk banyak tim yang bermain di sini membaca peta kekuatan dari Brunei dan itu juga yang membuat mereka jadi sulit untuk bisa dikendalikan untuk match-match awal di hari yang pertama. Tapi kalau kita berpindah menuju tempat yang berbeda, Myanmar. Berapa kali kita melihat Myanmar 2, Myanmar 1 Yep. bertemu. Terus-terusan dua tim Myanmar ini saling bertemu. Iya, benar. Kayak setiap map kayaknya mereka bisa aja untuk bertemu satu sama lain di awal-awal seperti ini. Sama-sama Myanmar dan bahkan mereka masih sama-sama akan mencoba menembakkan peluru-peluru mereka. Tetapi ada seorang Baby Loki yang nampaknya masih bisa untuk di-revive. Sementara itu Romeo Boy yang mendapatkan posisi agak tinggi di sini juga sudah mendapatkan beberapa damage yang nyengsang ke tubuhnya untuk saat ini. Ya, tembakan dengan ekor kali 4 tadi, tapi akhirnya satu pemain Myanmar 1 didapatkan knocknya oleh Myanmar 2. Ozon juga sedang mengupayakan untuk healing terlebih dahulu. Boosting pun sedang digunakan oleh seorang Ozon kali ini. Fight terus terjadi antara Myanmar 2 dan juga Myanmar 1. Kita harapkan Myanmar 2 yang menang. Myanmar 2 yang menang karena Myanmar 1 sekarang posisinya lagi berada di atas Indonesia dan nampaknya itu akan terjadikah karena salah satu pemain dari tim Myanmar 1 sudah tereliminasi. Satu elimination point berhasil dikantongi oleh Myanmar 2 dan nampaknya dari pergerakan mereka saat ini nggak mau terlalu gegabah, nggak mau terlalu gerasa gerusuk untuk keduanya dan bahkan akan mengamankan bagian-bagian lainnya juga untuk di map Miramar kali ini. Ya, setidaknya sudah hilang satu pemain dari Myanmar 1 kembali. Ada sebuah kekuatan yang berkurang dari tim-tim yang berada di atas klasemen Indonesia. Bergerak kembali circle kali ini, berpindah kembali menuju ke arah yang lebih kanan lagi dari sebelumnya. Banyak tim dipaksa untuk bergerak, tapi saya juga sudah mengatakan sedari tadi, tim Indonesia kalau di Miramar itu adalah tim-tim yang ada di kanan. Jadi circle kayak gini menguntungkan untuk Indonesia. Khususnya tim Indonesia 1 ya, yang dimana mereka udah kelihatan banget dengan PD-nya, rotasi yang mereka ngambil bagian-bagian pinggiran untuk saat ini, pinggiran-pinggiran Miramarnya dengan menggunakan vehicle mereka masing-masing. Dan bahkan kalau nggak salah itu dari tim Vietnam yang tadi berada di bagian pinggiran zona sudah mulai maju sedikit demi sedikit menuju ke arah tengah. Itu berarti dari tim Indonesia 1 nggak terlalu harus pusing untuk bisa menghadapi gatekeeper yang ada di depan mereka. Ya, tinggal pertanyaannya kemanakah tempat yang akan diambil oleh tim Indonesia 1? Apakah mereka akan terus menuju ke utara atau menuju ke arah El Azhar? Kalau menuju El Azhar, tadi sudah ada yang mengisi satu tim di tempat tersebut yang warna ungu. Ya, itu dia. Tapi
Kalau tadi sih ya dari map yang dibuka masih belum kelihatan karena mereka masih sedikit muter-muter nggak yang langsung oke kita belok kiri sekarang gitu. Jadi let's see, kita tunggu saja karena selagi kita menunggu nampaknya selain Myanmar ada Vietnam juga yang bertemu satu sama lain. Vietnam 1 dan juga 2 kali ini. Rabis juga sudah tertumbangkan bahkan benar-benar singkat kali ini. Terknockdown langsung dihabisin. Elimination masuk ke arah Vietnam 2. Ya, ini juga yang kembali menjadi angin segar untuk tim Indonesia karena tim yang cukup kuat, tim yang tadi mendapatkan WWCD di Sanhok Vietnam 1 hilang satu pemain mereka. Bahkan yang hilang adalah Rebis, pemain yang cukup berbahaya dari tim Vietnam 1. Betul betul betul, cukup berbahaya untuk mereka semuanya dari tim Vietnam 1, apalagi teman-teman yang lainnya sebenarnya juga bahaya-bahaya juga ya. Dari total damage yang tadi muncul di bawah juga terlihat adanya 2 pemain Vietnam yaitu Lambor dan juga Frankie yang nampaknya mendominasi di SEA Games kali ini. Dan dari beberapa elimination fit yang sudah kita lihat ada nama yang muncul, salah satunya adalah Shazam dari tim Philippines 2 yang kali ini terknockdown. Masih belum di-revive, Bintores pun juga begitu dari tim Thailand 1. Ya, top 3 tiba-tiba kali ini cukup goyang mereka untuk di match yang terakhir. Vietnam 1, Myanmar 1 sudah hilang. Satu persatu pemain-pemain mereka, bahkan Shazam kali ini juga pulang. Dan ada knockdown juga. Yang kalau kita lihat tadi bukan knockdown, itu adalah confirm elimination untuk seorang Shazam. Top 3 tinggal 3 pemain saja. Betul betul betul. Masing-masing tim di sini sudah kehilangan satu punggawa mereka. Itu berarti jalan mereka nampaknya akan lebih berat lagi di menit-menit selanjutnya. Tapi kita akan berpindah sedikit ke arah tim Malaysia 2. Yuhai sudah mulai menembakkan peluru-peluru panasnya. Gak cuma ke depan tapi ke belakang juga. Tapi mereka harus hati-hati karena posisi mereka berada di cekungan. Sudah terlihat sedikit oleh Laos yang dimana Yuhai terknockdown juga di tangan pemain dari tim Laos. Sementara itu nampaknya Star-Lord menggunakan vehicle-nya mau maju sedikit demi sedikit ke perbukitan yang sekarang terdapat tim Malaysia dan juga Vietnam tersebut. Ya, bergerak saat ini mencoba untuk bisa mengconfirm elimination yang datang menuju ke arah tim Malaysia. Satu knockdown sudah dialami oleh Malaysia tadi, tapi gagal Laos karena Malaysia sudah berhasil untuk melakukan sebuah revive. Bangkit kembali satu pemain tersebut dan sedang mengupayakan untuk melakukan healing circle. Kembali membanting kali ini tidak ke kanan lagi, justru menuju ke area tengah dan masih menguntungkan untuk tim Indonesia 2. Indonesia 1 juga mereka muternya agak-agak ke utara tadi dan kalau kita lihat dari circle utara agak-agak sedikit kosong untuk saat ini. Tapi nampaknya kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Laos 1 dan juga Vietnam 2 kali ini yang dimana Laos nggak mau membiarkan Vietnam begitu saja. Ketika mereka udah engage, oke kita akan engage 100%. Granat demi granat juga sudah mulai dilontarkan ke arah dalam rumah sana. Gak cuma granat tetapi ternyata Molotov pun juga diutilize untuk membakar Ferrari di atas itu. Bagus apa yang ditunjukkan oleh seorang Beckham. Dia mencoba untuk membuka sebuah fight dengan utility. Mencoba peruntungannya tadi dengan 2 utility yang dilemparkan. Berhasil untuk memberikan damage tapi belum ada knockdown. Dan akhirnya granat dari Honda berhasil mendapatkan 1 knockdown menuju ke arah mid lane. Dan ini menjadi pembuka untuk Laos bisa menumbangkan pemain-pemain Vietnam 2. Tapi Mart berada di arah yang berbeda. Berada di area luar. Bisa saja Mart menjadi game changer. Mengagetkan pemain-pemain Laos. Kalau mereka terlalu terbuka, Honda ini bisa ditembak sewaktu-waktu oleh seorang Mart, tapi masih ditunggu juga, tapi sudah low HP-nya. Granat dilemparkan tadi menuju ke arah luar, menuju ke arah seorang Honda. Ya, dan pastinya informasi tersebut sudah masuk ke arah Mart sendiri kalau Honda udah sedikit HP-nya udah berkurang. Sementara itu Ferrari nampaknya akan segera merevive seorang mid laner karena mereka sudah mempunyai timing tersebut, sudah mempunyai momentum tersebut, udah agak-agak tone down sedikit dulu antara Laos dan juga Vietnam kali ini. Tetapi ternyata ada Star-Lord di belakang sana yang ter-knockdown. Posisinya agak cukup jauh dari teman-teman yang lainnya, bahkan Porsche nggak mau tinggal diam. Langsung aja Star-Lord menjadi mangsa untuk tim Vietnam 2. Ya, keadaannya tiba-tiba berbalik kali ini. Vietnam lah yang menguasai jalannya fight. Dikuasai temponya oleh Vietnam 2. Mereka bisa saja mendapatkan semua pemain Laos. Karena Laos saat mereka ada momentum, saat mereka akan maju ke arah depan, mereka terlalu lama dan akhirnya dihukum oleh pemain-pemain Vietnam. 1 knockdown kembali mungkin akan coba didapatkan dan kembali
kembali knockdown itu didapatkan oleh Vietnam. Walaupun tumbang satu pemain mereka, tinggal yang terakhir itu adalah Porsche yang tadi berada di tempat yang berbeda, yang tadi melakukan sebuah flank, tapi revive bisa dilakukan oleh pemain-pemain Vietnam. Justru Laos menyelamatkan diri, satu pemain terakhirnya menuju ke dalam Ya, circle. ya, langsung aja kayaknya oke, ini udah sedikit berat untuk mereka semuanya. Laos, yaitu seorang Noir di sini sebagai the last man standing akan mencoba berusaha sebisa mungkin bisa bertahan selama mungkin. Tapi mau selama apakah? Karena pastinya di depan sana sudah terdapat tim-tim yang lainnya yang sudah mulai menembaki seorang Noir sendiri untuk saat ini. Sementara itu mid laner juga sudah tereliminasi karena sudah ada damage dari Beluzon. Pun begitu juga dengan Beckham. Ya, kita juga kembali melihat circle dan lagi-lagi bagaimanapun caranya, entah apa yang terjadi, Vietnam satu berada di center circle. Selalu kayak gini. Ya, 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 Ini yang selalu kayak menjadi gini. sebuah magis yang dimiliki oleh Vietnam satu. Mereka pintar untuk bisa memprediksi kemanakah area circle akan bergerak. Dan mereka cepat untuk bergerak se-center mungkin di area circle-nya. Membuat mereka Mhm. tinggal nyambut aja tim-tim lain yang datang. Ya, apalagi kalau nggak salah itu kan bagian-bagian agak-agak higher ground dikit gitu kan ya Mhm. Sanskoy. Kalau misalnya ada tim dari bagian selatan nyebrang jalan itu juga bakalan kelihatan. Apalagi sekarang ada salah satu pemain mereka juga yang akan diutus untuk bisa mungkin ngamanin airdrop atau bakalan ya kayaknya ngamanin airdrop dan juga bisa menyisir bagian-bagian lebih selatan lagi dan bahkan di follow up oleh teman-teman yang lainnya. Indonesia 2 sebenarnya sudah mengetahui hal tersebut dan nampaknya mereka juga sedikit demi sedikit perlahan mereka bakalan bergerak menuju ke arah kaki bukit tersebut. Ya, Indonesia satu kalau kita lihat tadi sedang terlibat sebuah fight bersama dengan Malaysia satu. Tapi Malaysia 2 berhadapan dengan Thailand 2. Kita lihat terlebih dahulu Fluket bersiap untuk melakukan tembakan demi tembakan. Kato tertangkap oleh Frankie. Fight terjadi di area utara antara Malaysia dan juga Indonesia. Kita terus melihat saat ini belum ada inisiasi kembali yang dilakukan oleh dua tim. Akhirnya Smoke menjadi sebuah inisiasi untuk bisa membuka jalan agar Thailand bisa merapat menuju compound tim Malaysia 2. Yap, masih akan terus-terusan diliatin, di lock juga angle-nya antara Thailand dan juga Malaysia 2 untuk saat ini. Fluket juga sudah mulai maju sedikit demi sedikit, disambut oleh granat yang masih belum mengenai siapapun, tetapi granat yang kali ini dari Yuhai, apakah on point, apakah masuk? Masih belum karena Fluket dan juga Stone langsung saja berpencar kali ini. Tapi di sisi yang lainnya ternyata Kato sudah harus knockdown, sementara itu Microboy juga mendapatkan satu knockdownnya yang benar-benar imba banget di sini, tetapi ternyata ada granat balasan menuju ke arah Microboy yang masih belum bisa kita lihat aksinya. Ya, bahkan kalau kita fokus terlebih dahulu fight yang melibatkan antara Thailand juga 2 dan juga Malaysia 2. Ya, Saat ini Malaysia terus ada defensif yang mereka bangun. Kembali pemain yang menjadi antagonis untuk lawan-lawannya adalah seorang pemuda asal Malaysia bernama Yuhai. 5 elimination sudah didapatkan oleh Vietnam 2 kalau kita lihat dari asetnya, tapi QB bersama dengan pemain-pemain Malaysia 2 defensif mereka cukup kuat membuat Thailand bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke dalam compound mereka. Yap, untuk saat ini juga kita bisa melihat POV-nya menuju ke arah Porsche dari tim Vietnam 2. Sementara itu di sisi yang lainnya masih ada pertikaian antara Malaysia dan juga Indonesia 1. Nampaknya dari segi status kita bisa melihat adanya tinggal the last man standing dari tim Indonesia 1, tapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Thailand. Kali ini Gattani bakalan langsung aja mau menghampiri seorang Ferrari atau Porsche lebih tepatnya di depan sana. Tetapi ada beberapa damage yang masuk ke arah sana. Porsche benar-benar menggila kali ini. Pixel HP didapatkan oleh Gattani. Dia harus healing terlebih dahulu, tetapi ada granat yang dilontarkan menuju Gattani yang bisa langsung menockdownkan seorang Gattani. Tetapi di belakang sana ternyata sudah ada Malaysia 2 yang datang, yang saudara tadi sudah melihat huru-hara yang terjadi antara mereka berdua. Porsche kali ini dalam keadaan yang berbahaya. Ya, tapi kalau kita lihat dari fight di area utara antara Indonesia dan juga Malaysia ternyata dimenangkan oleh tim Malaysia 1 sehingga Indonesia 1 pun bisa dipulangkan menuju ke arah lobby. Nice try pastinya untuk tim Indonesia. Masih ada kesempatan Nice try. untuk bisa melakukan evaluasi di malam hari ini dan bisa kembali bangkit untuk di hari esok karena mereka saat ini sudah berada di area-area atas klasemen sementara.
Betul sekali. Besok masih akan ada 5 kali pertandingan, 5 kali kesempatan untuk mereka semua. Dan ingat, kita masih ada Indonesia 2 juga, yang dimana sekarang Luxi berhadapan dengan tim Thailand nampaknya. Dan Indonesia 2 pun juga masih utuh, berempat mereka punggawanya. Jadi benar-benar kuat. Tapi nampaknya kita akan lihat ke arah Filipina 2 yang harus berhadapan dengan tim Malaysia. QB mendapatkan atau didapatkan oleh seorang newbie sendiri, itu benar-benar sakit banget. Tapi tiba-tiba saja Filipina 2 harus tereliminasi di posisi ke-13 karena backup yang luar biasa datang dari pemain-pemain yang lainnya dari Malaysia 2. Ya, Malaysia 2 dengan komposisi pemain-pemain dari Geek Fam Malaysia, lalu ditambah Coach Jangs dan juga ditambah Yuhai, pemain yang saat ini bermain bersama Bijaton Red Alliance. Nampaknya tadi memiliki defensif dengan sangat-sangat kuat sekali, atau defensif yang sangat kuat sekali. Lagi-lagi Thailand 2 yang coba untuk dihentaskan oleh mereka. Gatani terus berupaya untuk setidaknya mendapatkan elimination tambahan menuju ke arah pemain-pemain Malaysia 2 yang dari tadi ngajak terus main Thailand 2. Geser terus, main terus, puter-puter terus, dan kayaknya kalau kita lihat kali ini Malaysia 2 lebih unggul sedikit daripada Thailand 2 di match ini. Ya, sedikit ya, tetapi nampaknya kalau kita lihat dari Thailand 2 pun juga sudah melihat ke arah tim Brunei di seberang sana. Beberapa tembakan juga sudah dilayangkan menuju ke arah atlet-atlet dari tim Brunei, yang nampaknya Brunei 1 harus tereliminasi untuk saat ini karena mereka digencet oleh berbagai tim. Vietnam adalah salah satunya juga. Dari tim Indonesia 2 kita bisa melihat keberadaan mereka mau langsung bergerak aja mengamankan bagian-bagian lempengan di sana, higher ground, lower ground, tengah-tengah mereka amankan, dan sekarang mereka harus berhadapan dengan Malaysia 2. Malaysia 2 tidak pernah diam, mereka di satu tempat, mereka terus bergeser menuju ke tempat-tempat yang berbeda, dan mereka juga menghadapi lawan-lawan yang berbeda. Kali ini Malaysia 2 berdekatan dengan pemain-pemain dari Indonesia 2, membuat fight-nya tidak bisa dihindarkan, dan akhirnya ada sebuah tembakan-tembakan yang terjadi antara Yuhai dan juga pemain-pemain dari Indonesia 2. Ingat, Malaysia 2 di match saat Indonesia tadi mendapatkan WWCD berhasil diratakan seorang diri oleh Luxi, dan kita harapkan hal tersebut bisa kembali diulangi di match kali ini. Betul, apalagi tadi dari elimination statusnya di sini juga ada nama Luxi ya yang keluar, yang bisa mengamankan beberapa knockdown dan juga eliminasi, dan sejauh ini sudah ada 3 elimination point yang sudah dikantongi oleh tim Indonesia 2, dan bahkan ada granat dari Jaden yang langsung menumbangkan seorang Demrut. Kali ini Jaden pun juga tertumbangkan oleh Yuhai. Kali ini threat knock terjadi antara Malaysia 2 dan juga Indonesia 2. Sementara Yuhai masih berjaga di bagian-bagian atas, tapi mereka juga harus waspada karena di belakang dari Malaysia 2 terdapat Thailand 2, dan Yuhai pun nampaknya juga akan fokus ke arah Thailand tersebut. Ya, sudah datang bahkan saat ini Gotani memantau keberadaan dari pemain-pemain Indonesia 2. Genfos harus segera diselamatkan, tapi Yuhai dekat sekali dengan Gotani. Kita harapkan Gotani terus bisa untuk mendapatkan pemain-pemain Malaysia agar bisa membuat Indonesia fokus dulu untuk nge-heal, fokus dulu untuk melakukan reset, dan juga fokus dulu untuk melakukan sebuah revive. Tapi kalau kita lihat saat ini justru sedang terus melakukan healing, berhasil healingnya, tembakan demi tembakan juga dilakukan menuju ke arah seorang Gotani, dan Gotani memenangkan fight tersebut. Malaysia 2 dipulangkan. Saat ini Indonesia sudah berhasil untuk bisa melakukan reset terlebih dahulu, tapi Genfos belum berhasil untuk di-revive. Nah, ini dia langsung ya kelihatan udah ada usaha reviving yang dilakukan oleh atlet-atlet yang lainnya dari tim Indonesia 2 yang sekarang sudah mendapatkan posisi top 4, dan mereka masih utuh berempat melawan negara-negara yang lainnya. Thailand 2 tersisa 2, Laos 1 tersisa 1, Vietnam 1, masih ada 3 pemain mereka. Ya, kita lihat saat ini Vietnam mencoba keluar dari tempat mereka, mencoba keluar dari arah compound-nya. Tapi Vietnam 1 ini adalah Vietnam yang sudah mendapatkan 2 airdrop. Kalau kita lihat di dekat compound yang tadi diambil oleh Vietnam, itu ada 2 airdrop sekaligus di tempat tersebut, Kak Dona. Iya, yang tadi ya, yang di circle-circle tengah itu mereka amankan di bagian selatan dari posisi mereka, dan sekarang juga jadi emang sedikit berbahaya sebenarnya kalau misalnya kita bilang utility yang dimiliki oleh tim Vietnam untuk saat ini. Apalagi kita tahu sendiri Vietnam 1 tadi sedang ngamuk-ngamuknya banget di Sanhok dan mendapatkan winner chicken dinner. Kita tunggu saja aksi-aksi seperti apa yang akan dikeluarkan oleh para atlet ini, karena pasti mereka sekarang demi menghadapi circle selanjutnya, demi menghadapi situasi kondisi selanjutnya, mereka harus setup terlebih dahulu secara mantap. Ya, terlihat bagaimana Svavel tidak terlalu terburu-buru. Indonesia 2 terus
memainkan areanya, terus bergerak di area ini untuk bisa mengetahui di mana posisi pasti dari lawan-lawannya. Luxi mencoba melakukan cek ke arah depan, membangun kembali awareness-nya menuju ke arah bawah dari tempat mereka berada di lower ground-nya. Tapi memang tidak ada siapapun. Adanya adalah di dalam compound itu pemain-pemain dari Vietnam 1. Nuzi bergerak, melihat satu pemain dari Laos dan terlalu terbuka nampaknya langsung ditangkap oleh pemain Thailand 2. Well, top 3 untuk Indonesia 2 untuk saat Ya, ini harus menghadapi Vietnam dan juga Thailand yang dimana mereka sudah mengeluarkan tembakan-tembakannya dan nampaknya Thailand juga kali ini yang akan berhadapan dengan Vietnam untuk pertama kali. Sementara itu Nuzi pun juga langsung aja didapatkan oleh seorang Jaden dan nampaknya ini akan jadi malapetaka untuk Thailand 2. ya, kita lihat saat ini sudah fight terlebih dahulu antara Vietnam dan juga Thailand. Biarin mereka fight dulu karena circle-nya ada di Indonesia. Sudah berhasil memulangkan pemain-pemain Thailand. Ini saatnya Vietnam dipulangkan oleh pemain-pemain Indonesia karena Vietnam sisa 3 pemain, 1 pemain low HP tapi sudah melakukan healing. Indonesia kita harapkan sudah siap saat Vietnam datang, Yes. mereka langsung bisa melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah pemain-pemain Vietnam yang terlambat naik menuju ke arah atas. This is it, this is it, this is it. Kita doakan bersama-sama teman-teman semuanya untuk mereka bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner dan pastinya mereka nggak boleh gegabah sama sekali, nggak boleh blunder sama sekali karena mereka masih harus menghadapi 3 punggawa dari Vietnam 1. Genfos akan diutus untuk bisa menjaga bagian depan sebelah kiri dari pertahanan tim Indonesia 2. Ini akan menjadi sneaky assassin dari tim Indonesia 2 seorang Genfos. Masih sabar banget melakukan proning walaupun sudah dilontarkan beberapa utility juga guna untuk menghalau vision dari Genfos, tetapi masih bisa sabar di sini Sanskoy. Gue deg-degan banget untuk bisa melihat fight antara mereka semua di endgame ini. Indonesia tidak boleh terburu-buru, mereka harus disiplin karena circle-nya ada di kita. Vietnam yang harus maju, Vietnam yang harus membuat sebuah celah, Vietnam yang harus gerak. Kita tinggal menunggu saja. Jangan sampai ada blunder yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Genfos menjadi pemain terdepan untuk menyambut kedatangan Vietnam, untuk menyambut kedatangan seorang Lambor. Sudah sangat dekat sekali Genfos melakukan tembakan demi tembakan, ternyata Lambor dengan Grozanya. Ini dia Vietnam yang tadi sudah mendapatkan banyak sekali airdrop, bahkan ada airdrop kembali yang coba untuk dimanfaatkan oleh Vietnam. Frankie, tembakan yang dilakukan oleh dirinya. Ada tembakan kembali menuju ke arah seorang Luxi, tapi Choi sudah didapatkan oleh Indonesia dan tinggal 1 yang terakhir dari Vietnam yang harus ditembak oleh pemain-pemain Indonesia. Dan ini dia 1 pemain terakhir, Frankie bakal langsung aja dicari oleh pemain-pemain dari tim Indonesia. Frankie dengan menggunakan M4-nya masih disiplin juga melakukan proning dan nampaknya Jaden bakalan mencari-cari dari arah pinggiran-pinggiran. Ini bakalan menjadi 2 on 2 situation nampaknya karena Frankie berhasil untuk nge-revive seorang Lambor Sanskoy. Sangat disayangkan, revive-nya berhasil, tapi Luxi ada confirm elimination menuju ke arah 1 pemain Vietnam. Kita harapkan pemain-pemain Indonesia terus bisa memainkan area ini, terus bisa memainkan temponya juga. Tinggal menunggu saja agar pemain Vietnam membuka badannya dan bisa ditembak. Jaden, proning terus dia lakukan, proning terus dia upayakan, terus saja ada di area tersebut. Jaden bangkit, tembakan dilakukan menuju ke arah pemain-pemain Vietnam. Frankie bisa ditumbangkan low HP-nya, tapi Spavel menjadi confirm elimination. 2 melawan 2 sangat intens. Ternyata kalau kita lihat saat ini Lambor masih memberikan tembakannya karena pemain Vietnam ini punya Groza. Ini yang berbahaya Kadona, ini yang menjadi pembeda. Kita harapkan Jaden dengan sebuah Uzi-nya bisa langsung mendapatkan 1 knock cepat karena Uzi memiliki fire rate yang sangat cepat sekali dengan tembakan tersebut. Betul. Dan mereka terus-terusan menggunakan atau mengirimkan tembakan-tembakannya satu sama lain antara Indonesia 2 dan juga Vietnam. Ini dari tadi udah kelihatan benar-benar Frankie kelihatan kali ini. Jaden pun langsung aja berdiri menembakkan pelurunya. Proning lagi, benar-benar disiplin dari pemain Indonesia. Tapi Jaden harus tertunduk lesu kali ini. Lambor pun juga cukup menggila dan Vietnam 1 mendapatkan membawa pulang winner chicken dinnernya back to back untuk Vietnam 1. Back to back winner chicken dinner yang sangat